Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Nawawi dari Get Home. Nah, kali ini kita akan ngebahas plafon. Bagaimana spesifikasinya, terus kemudian teknis pemasangannya, tips agar rangkanya kuat, dan berapa biayanya. Nah, semuanya kita akan bahas. Untuk lebih detailnya, simak videonya sampai habis. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu masalah spesifikasi ya. Jadi sebenarnya plafon itu terdiri dari dua bagian ya. Yang pertama rangkanya, yang kedua bahan penutupnya. Nah, rangkanya itu biasanya kalau untuk rumah tinggal dia bisa pakai hollow ya, hollow galvanum atau pakai kayu kaso ya, ukuran 46 atau 57 ya. Nah, dan kemudian untuk penutupnya, nah ini banyak variasinya. Ada yang menggunakan gypsum, terus juga ada yang menggunakan GRC, ada yang menggunakan triplek, terus kemudian kayu, GRC juga ada. Terus kemudian untuk yang produk-produk yang baru ini kayak seperti PVC itu juga sudah mulai ada. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau yang biasa kita gunakan itu masih di plafon gypsum ya untuk interior. Soalnya pengaplikasiannya mudah, terus juga materialnya gampang didapatkan, banyak di semua material juga ada, berbagai spek juga banyak. Terus kemudian aplikasi penggunaan cat gitu juga mudah, tidak terlalu banyak perlakuan khusus gitu. Terus kemudian kalau untuk yang di eksterior itu kita biasanya pakai yang GRC. Nah, kenapa pakai yang GRC? Karena yang GRC ini dia sifatnya lebih tahan terhadap air gitu. Jadi kan kalau area luar itu kan pasti yang namanya kecipratan-cipratan air, kena tampias itu pasti terjadi. Makanya kita menggunakan bahan yang GRC. Terus kemudian kalau untuk dari segi kenyamanan dalam artian dia memfilter dari suara kebisingan dari atap, itu gypsum juga menurut kita udah cukup gitu. Terus kemudian untuk dari segi rangkanya yang biasa kita pakai itu rangka hollow ukuran 24 dan juga ukuran 44. Jadi yang 24 itu biasanya dia buat pembagi. Jadi kan sebenarnya kan kalau misalnya gypsum itu kan ukurannya 120 kali 240. Nah, biasanya 120-nya itu kita bagi dua gitu, menjadi 60-60 gridnya ya untuk rangkanya. Dan yang untuk bentang di 240-nya itu kita bagi dua juga, jadi semeter 20 semeter 20. Nah, sebenarnya itu cukup. Terus kemudian untuk yang kayak kalau misalnya di daerah kalian itu masih hollow galvanum masih agak susah dicari, nah itu bisa menggunakan kaso ya, kaso ukuran 46 sudah cukup sih. Nah, tapi kekurangannya kalau menggunakan kaso itu atau kayu ya, dia bisa rayap dan juga dia kayu itu tidak semuanya lurus ya, jadi terkadang ada yang bengkok, jadi agak kurang efisien dalam arti pelaksanaannya efisien gitu. Kalau pakai hollow kan enak, dia sudah lurus, bisa tinggal di skrup aja. Tapi kalau kayu mesti harus effort lebihnya ya, karena untuk supaya dia meratakan terus meluruskan juga gitu kan, masih ada proses pemotongan dan sebagainya macamnya. Nah, terus kemudian juga kalau misalnya di daerah-daerah itu misalnya nggak ada gypsum juga bisa digunakan triplek ya. Kalau triplek itu kan biasanya pakai triplek yang ukuran 9 mili juga itu udah bagus banget. Bahkan malah terkadang pakai yang cuma 3 mili atau 4 mili itu juga nggak masalah ya, tergantung dari kondisi di setiap daerah. Tapi kalau yang biasa kita pakai itu pakai yang gypsum. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai teknis pemasangan nih. Nah, sebenarnya kalau misalnya teknik pemasangannya, kalau misalnya yang biasa kita pakai itu yang pakai hollow itu ya, hollow 44 yang di tepi atau yang struktur utama dan 24 itu yang bagi. Jadi jangan lupa juga misalnya kita udah ngerangka suatu ruangan tuh. Nah, tentu kan rangka itu harus berkait. Nah, biasanya itu berkaitnya kita di bajaringan. Jadi nanti dari rangka itu ke bajaringan kan ada gap. Nah, itu dibuat dengan hollow juga, sama yang dipipihkan di skrup dari rangka ke bajaringan gitu. Itu kita taruh itu di jarak per 1 meter supaya dia memiliki ketahanan ya, supaya nggak ambrol gitu. Makanya per jarak 1 meter tuh wajib dikasih untuk perkuatannya. Apalagi kalau misalnya nanti
teman-teman yang memasang lampu gantung. Nah itu benar-benar harus dipersiapkan dulu ya, tarikan yang dari baja ringan ke plafonnya, supaya nanti si plafonnya itu apabila dia ketarik oleh ban lampu gantung itu bisa ketahan oleh si holo yang sudah dipersiapkan buat si lampu gantung. Terus kemudian tidak lupa juga di sambungan antara gipsum itu, sambungan gipsum, nah itu harus dikasih kasa. Jadi kasa itu yang kasa lem, nah itu kalau bisa yang udah ada lemnya ya, itu setiap sambungan wajib dikasih itu supaya menghindari keretakan atau pecah ya dari kompon gitu. Jadi setelah kita kasih kasa, kita lem, terus habis itu dikompon. Nah nanti kalau misalnya udah dikompon, udah agak kering, nah itu baru diamplas supaya nanti hasilnya itu halus, tidak terlihat sambungannya gitu. Jadi supaya halus ya, supaya halus diamplas. Terus kemudian kalau sudah diamplas, nah itu barulah dilakukan pengecetan. Nah untuk perapian yang area-area sudut, area pinggir, itu biasanya ada tiga cara sih. Pertama, kalau yang biasanya kita pasang ya, itu bisa juga langsung mentokin ke tembok. Jadi si gipsum mentok tembok langsung dan itu langsung dikompon. Nah tapi tidak menutup kemungkinan juga itu bakal terjadi retakan garis, karena si gipsum dengan si kompon yang ada di gipsum itu dengan tembok itu kan berbeda material, jadi dia tidak terlalu menempel. Tapi biasanya itu kemunculannya sedikit sih, tidak terlalu banyak gitu. Terus kemudian yang kedua, menggunakan kayak semacam list aluminium gitu. Nah kalau list aluminium itu dia lebih rapi ya, nanti tidak muncul tidak muncul retakan karena dia benar-benar di gap oleh si aluminium itu. Terus kemudian yang terakhir yaitu menggunakan list gipsum ya atau profilan. Nah list profilan ini banyak sih di pasaran gitu, biasanya panjangnya dia 2 meter, ada yang lebar 8, 10, 12. Pemasangan yang listnya itu juga supaya biar rapi, dia itu tiap sambungannya itu kayak wajib dikasih kompon dulu ya, sedikit ya, kasih kompon gitu. Terus kemudian dia amplas juga supaya nanti sambungannya itu tidak terlihat gap gitu, dia bisa menyatu. Nah pembahasan yang terakhir yaitu adalah biaya ya, berapa biaya yang dibutuhkan gitu untuk pemasangan plafon gipsum ini gitu ya. Jadi kayak misalnya kita asumsikan lah kita akan membuat atau memasang ya plafon gipsum dengan ukuran ruang 3 meter kali 3 meter. Nah jadi biasanya kalau saya itu menghitung tiap 1 meter persegi itu membutuhkan 1 batang holo ya. Jadi kalau misalnya bangunannya itu 9 meter, berarti kita membutuhkan holo itu 9 batang. Nah 9 batang ini kita kan beli ada yang holo 24-nya dan ada yang 44-nya. Nah biasanya yang untuk 44-nya itu kita beli 3 batang. Terus kemudian 6 batangnya itu 6 batangnya yang holo ukuran 24. Terus kemudian untuk gipsumnya, nah gipsumnya ini tinggal luasan dibagi dengan luas gipsum, luasan ruangan dibagi dengan luas gipsum. Luas ruangannya kan 9 meter tadi. Nah luas gipsum itu adalah 1,2 dikali 2,4, dia 2,88 meter. Jadi 9 meter dibagi 2,88 meter itu 3,125 lembar. Nah di material kita nggak mungkin bisa beli 3,125 lembar kan, tapi kita tetap belinya 4 lembar. Jadi yang kita beli 4 ya. Terus kemudian untuk yang tadi yang holo 44 itu 3 batang. Terus kemudian yang untuk holo yang ukuran 24 itu di situ kita beli 6 batang. Untuk harga sendiri, harga gipsum itu kan kisarannya ada yang harganya di 55 sampai yang mahal tuh mungkin bisa 90-an ya. Tapi kita ambil yang harga 65.000 ya. 4 lembar dikali dengan 65.000 itu 260.000. Terus kemudian untuk holo ukuran 24 nya itu harganya sekitar 17.500 dikali dengan 3 batang tadi 52.500. Kemudian holo galvanum yang ukuran 24 harganya itu harganya tadi 17,5 ya. Sorry tadi yang 24 itu kan aturan 6 batang ya. Berarti 6 batang
dikali dengan harga 17.500, itu 105.000, dan 3 batang untuk yang 44 ukuran 44 dikali 22.000. Oke, kali 22.000 dikali 3 batang itu 66.000. Jadi total untuk gipsum dan holo itu habis 431.000. Nah, kemudian itu kan material pokoknya. Nah, ada material lagi yang harus kita beli seperti skrup gipsum. Skrup gipsum, terus kemudian kita harus beli kasa juga. Terus kemudian juga kita harus beli kompon. Nah, kemudian yang terakhir adalah cat ya, cat itu sendiri. Nah, cat ini kan biasanya dia kalau misalnya untuk ukuran 3x3 itu cukup 1 galon ya. 1 galon biasanya kita asumsikan 150.000. Terus kemudian untuk komponnya itu kita pakai seperempat ya, seperempat sak kali 65.000 itu 16.250. Kasanya itu biasanya harga kasa plafon di sini harganya sekitar 22.000 ya. Kita masukin 22.000. Terus kemudian untuk skrup gipsum, nah, skrup gipsum ini ada yang harga 75.000, ada yang 31.000. Wah, ini banyak nih pilihannya nih. Kita pakai yang harga 31.000 aja. Oke, ini 31.000 sebenarnya satu pak ya, udah lumayan banyak, itu pasti bakal lebih gitu loh. 31.000. Karena ini nggak bisa beli di keteng, jadi kita otomatis kita masukin 31.000 juga. Oke, sehingga total semua cost-nya itu adalah 650.000. Nah, 650.000 ini jika kita bagi dengan luasan bangunan ya 9 meter itu 72.250. Berarti harga per meternya untuk plafon itu 72.250 rupiah. Nah, tentunya ini di luar dari biaya jasa tenaganya, tenaga bangunannya. Itu dia tadi pembahasan mengenai plafon. Jadi untuk biaya pemasangan plafon ukuran ruang di 3 meter kali 3 meter itu kita butuh dana sekitar 650.250 rupiah ya, atau 72.250 rupiah per meter. Mungkin itu aja video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.